Anugerah-Mu bagi kami Tuhan tak pernah berubah, selalu ada dan tercurah bagi kami. Dan sore hari ini kami datang untuk bersyukur dan beribadah kepada-Mu Tuhan. Oh Yesus Kristus, haleluya. Kuasai hati kami, kuasailah pikiran kami ya Roh Kudus. Beri ketenangan, beri sukacita dan damai-Mu Tuhan. Oh Yesus, syukur. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Kecenganku dibuatmu kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu.
bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti senam nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku mengenangkanmu. Ya segala puji
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, biarlah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita terus memuji namanya. Hidupku ya Yesus hanyalah untuk-Mu. Amin. Ini doa kami Tuhan. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama.
Engkau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Dia adalah Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Dalam hati kita selalu percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia bunuh batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindung. Aku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, amin. Kasih setianya tak pernah berubah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yang bunuh batu, yang bunuh batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu kan tinggal tetap selama-lamanya. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan menjadi lemah. Kami bersandar kepada Tuhan yang hidup. Dan kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan jemaat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya katakan, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Oh Yesus, hati kami percaya ya Tuhan. Hati kami percaya perubahan pasti terjadi di dalam kehidupan kami. Asal kami tetap setia, asal kami mau taat kepadamu, asal kami mau menanggalkan
segala keakuan kami, segala keinginan kami, segala kehendak kami, dan menggantikannya dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami adalah milik-Mu, kami adalah milik kesayangan-Mu ya Tuhan. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak-Mu ya Yesus. Oh Yesus Tuhan, Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu ya
Tuhan dipuji, ditinggikan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Saya percaya ini kesempatan yang baik bagi kita untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saya senang kita bisa berkumpul bersama-sama. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa Tuhan telah menyediakan berkat yang besar bagi kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada petang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya beri judul kesempatan itu mahal. Mari kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Kesempatan itu mahal. Ya. Saudara-saudara, walaupun kesempatan itu mahal, tidak semua orang suka dengan kesempatan. Ada banyak orang mengobrol kesempatan, ya. Bahkan ada banyak orang menganggap kesempatan itu bukan kesempatan. Pada petang hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara punya pandangan yang sama, yaitu pandangan yang akan mengubah hidup kita. Kalau saudara dan saya memandang kesempatan itu mahal, kesempatan itu berharga, kesempatan itu harus digunakan sebaik-baiknya, maka saya percaya hidup kita akan berubah, saudara-saudara. Lebih dulu saya ajak kita membaca 2 Petrus pasal 3 ayat 14 dan 15. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menanti-nantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakannya kepadanya. Ya, saudaraku sekalian, hidup ini indah. Saudara setuju? Alkitab memberitahu di zaman sekarang ini bahwa hidup ini kita menerima kesabaran Tuhan. Ya, saudara-saudara, Tuhan memberikan kesabarannya kepada kita luar biasa. Dia datang menjadi jalan keselamatan bagi kita. Tuhan memberikan anugerah keselamatan kepada kita, dan Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk mengerjakan keselamatan itu. Saudara-saudara, oleh karena itu mari kita memiliki pandangan seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Mengapa hidup kita banyak persoalan, banyak masalah, banyak beban? Karena kita memandang hidup ini sebuah pergumulan. Hidup ini sebuah masalah. Hidup ini sebuah kompetisi. Hidup ini, saudaraku sekalian, tidak seindah yang dikatakan pendeta. Bahkan pendeta sendiri suka mengatakan bahwa hidup ini pergumulan. Tapi mari kita percaya Alkitab. Hidup ini adalah menikmati
kasih karunia Tuhan. Hidup ini indah. Hidup ini, saudaraku sekalian, berharga. Dengan catatan, saudara dan saya punya pandangan yang dianjurkan oleh Alkitab. Anggaplah, ya, kesabaran Tuhan itu anggaplah sebagai sebuah kesempatan. Saudara-saudara, jadi setiap hari kita itu menikmati hari yang luar biasa. Setiap hari kita itu menemukan kesempatan demi kesempatan yang tidak terbilang banyaknya. Mari kita belajar memandang demikian. Sehingga saudara-saudara, hidup ini tidak kita isi dengan mengeluh. Hidup ini tidak kita isi dengan bersungut-sungut. Hidup ini tidak kita isi dengan bersaing. Hidup ini tidak kita isi dengan hati yang kesal, saudara-saudara. Tetapi kita mengalami hidup hari demi hari dengan semangat, dengan sukacita, dengan berkobar-kobar. Mengapa? Karena setiap hari kita menemukan kesempatan demi kesempatan. Amin. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Mari kita katakan sama-sama, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. 1, 2, 3. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Untuk apa? Yang pertama, tidak untuk diberikan kepada iblis. Ya, mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 27. 26 dan 27 ya. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ada satu peringatan. Jangan memberikan kesempatan kita kepada iblis. Bukan cuma manusia yang butuh kesempatan, iblis juga butuh kesempatan. Manusia butuh kesempatan untuk membangun kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Kesempatan kita tidak banyak loh saudara-saudara. Kesempatan kita sedikit. Saudaraku sekalian, kata Alkitab, hidup manusia itu 70 tahun atau 80 tahun. Masih dikurangi lagi dengan masa kita belum bertobat. Sampai benar-benar bertobat umur berapa? Kalau umur 20 maka waktu kita paling banyak 50 tahun, 60 tahun. Panjang dong Pak. Siapa bilang panjang? Kalau saudara berpikir menjadi Kristen itu percaya kepada Yesus, titik, yaitu cukup waktu kurang dari 1 hari, saudara-saudara. Ayo kita sepakat percaya kepada Yesus, angkat tangan. Ya ini, selesai sudah. Tapi saudaraku sekalian, Kristen itu bukan itu. Ya, masih ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Makanya Alkitabnya tebel saudara-saudara. Oleh Petrus dikatakan,
supaya engkau hidup tidak bercacat dan tidak bernoda. Wow, itu adalah PR yang banyak sekali bagi kita. Saudara-saudara, kita harus menggunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk mencapai hal-hal yang banyak yang harus kita capai. Kata Petrus, untuk mendapatkan selamat. Ada satu lagi pihak yang membutuhkan kesempatan, yaitu iblis. Dia ingin menjadikan kita kehilangan keselamatan. Karena itu iblis selalu mencari-cari kesempatan. Padahal kesempatan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai Tuhan. Tapi orang-orang yang dicintai Tuhan menyerahkan kembali kesempatan yang dia sudah terima dari Tuhan itu kepada si jahat. Jangan dong. Amin. Kita memang punya kelemahan. Kita memang punya banyak masalah, emosi negatif. Kita punya banyak kelemahan, kita punya banyak kekurangan. Tapi itu semua oleh Tuhan sudah ditanggung di kayu salib. Amin. Dan kita punya PR untuk meninggalkan itu semua, mematikan itu semua. Dan itu bukan perkara yang hanya cukup dengan diucapkan saja. Itu proses. Dan dalam proses itu saudara-saudara, iblis berusaha untuk mencari-cari kesempatan membuat kita gagal. Jadi Alkitab menasihatkan kita. Saudaraku sekalian, yang penting adalah jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk masuk dan memerintah di dalam hati kita. Jangan biarkan iblis masuk dan menguasai kita. Jangan biarkan iblis mendapat kesempatan kembali untuk memerintah kita. Jangan beri kesempatan itu. Kita memang bisa marah karena kita hidup di dalam daging. Tapi kan saudara sudah punya senjata toh, 15 menit saja. Amin. Kita bisa sakit hati, tapi kan kita sudah punya arahan dari Roh Kudus. 15 menit saja. Amin. Kita kan masih bisa dengki toh, tapi jangan lama-lama. Kita masih bisa sombong, kita masih bisa iri hati. Itu semua adalah tempat pintu masuknya si jahat ke dalam hidup kita. Jangan dibuka. Itu semua yang menyebabkan kita binasa. Saudara-saudara, karena itu iblis jangan diserai kesempatan. Kesempatan itu diberikan Tuhan, disediakan Tuhan untuk kita. Bukan untuk iblis, bukan untuk setan, bukan untuk roh jahat. Jadi segera sadar, segera berhenti ketika kita keluar emosi-emosi negatif. Muncul pikiran-pikiran negatif, muncul keinginan-keinginan negatif. Stop, secepat mungkin.
Kalau tidak, iblis akan mengambil alih hidup kita. Itu jelas. Saudara dan saya akan ditindasnya lagi, saudara dan saya akan diperintahnya lagi, saudara dan saya akan disiksa lagi dengan hal-hal itu. Kalau kita memberikan kesempatan itu kepada dia, maka jangan berikan kesempatan itu. Amin. Amin. Saudaraku sekalian, pakai kesempatan yang ada untuk melakukan yang diilhamkan Alkitab kepada kita. Untuk apa kita hidup? Mari kita baca Galatia 6 ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Salah satunya yang ditulis di dalam Alkitab, yang baru saja kita baca, kita itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbuat baik. Amin. Ini adalah kesempatannya. Saudara dan saya menabung, berinvestasi untuk hidup kekal kita. Ya, saudaraku sekalian, hidup di dalam dunia ini adalah kesempatan untuk mengenal Sang Juru Selamat. Hidup di dalam dunia ini adalah kesempatan untuk memastikan keselamatan itu sudah saya terima. Hidup di dalam dunia ini adalah kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Hidup di dalam dunia ini adalah satu kesempatan untuk kita mengizinkan Kristus memiliki diri kita, memerintah hidup kita, dan menjadikan kita sama seperti Dia. Dan itu bukan PR yang gampang, saudara-saudara. Hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk saudara dan saya mengalami firman. Ya, untuk kita memperoleh persekutuan dengan Tuhan. Dicangkokkan kepada Kristus. Dan kalau saya daftarkan, banyak sekali. Saudara-saudara, hidup ini adalah kesempatan untuk mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Baca firman itu baru langkah pertama. Tidak usah angkat tangan, saya tanya berapa di antara saudara tiap hari baca firman. Ya, tanyalah kepada dirimu sendiri. Padahal saya ingin berkata begini, baca firman itu beda sama melakukan firman. Baca itu baru langkah awal. Saudara-saudara, kalau langkah awalnya saja belum, kapan langkah akhirnya? Ya, berapa banyak di antara kita sudah Kristen, sudah menyangkal diri apa belum? Sudah memikul salib apa belum? Kalau belum, kapan kita mengalami salib? Kapan kita mengalami ciptaan baru? Saudara-saudara, 70 tahun tidak cukup.
kalau kita bersantai-santai. Saya bisa membedakan orang yang khotbah dari baca Alkitab dan orang yang khotbah dari melakukan Alkitab. Itu beda. Ya. Sekalipun orang khotbah dari baca Alkitab itu menarik, tetapi saudaraku sekalian, itu tidak mengajar apa-apa kepada kita. Sekalipun gak enak, tapi kalau saudara diajar dari orang yang melakukan firman, itu akan berdampak di dalam hidup kita. Sebab membaca firman dan melakukan firman itu mendapatkan pengertian yang berbeda. Dan ini proses yang tidak cepat. Ini proses yang akan membutuhkan waktu. Apakah Anda sudah mengalami itu, Pak? Saya sudah mulai mengalami. Mendalam sekali belum. Saya juga masih proses. Padahal umur saya sudah 57 tahun. Saudara-saudara, tapi jangan takut. Kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Asal kita sungguh-sungguh, Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan menolong kita. Saya mulai menggunakan pandangan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Sehingga saya tidak menghabiskan waktu saya untuk mengurus perasaan negatif saya. Saya tidak menghabiskan waktu saya untuk mengurus pikiran kotor saya. Saya tidak menghabiskan waktu saya, saudaraku sekalian, untuk mengeluh, untuk bersungut-sungut. Saya tidak mau menghabiskan waktu saya untuk benci si A, benci si B, benci si D. Itu semua enggak penting. Itu hanya memberi kesempatan kepada iblis untuk mencuri yang berharga dari kita. Saya mulai menggunakan paradigma hidup ini adalah kesempatan. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidupku, entah baik entah buruk, itu adalah kesempatan. Saudara tinggal memilih hidup ini kesempatan atau pergumulan. Bagi saya mengubah pikiran saya. Dulu saya tidak mengerti dan saya suka hidup dalam pergumulan. Ya, bergumul untuk A, bergumul untuk B, bergumul untuk C, bergumul untuk D, dan hidup ini rasanya berat. Hidup ini kalah. Hidup ini akan menjadi masalah bagi orang lain. Sebab kalau kita bermasalah, kita akan jadi masalah bagi orang lain. Padahal kata firman Tuhan, kita ini terang dunia, kita ini garam dunia. Jadi lebih baik saya memandang hidup ini adalah kesempatan. Bagi orang malas, kesempatan itu adalah beban. Bagi penakut, bagi pengkhawatir, kesempatan itu adalah masalah. Saudara-saudara, tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, hidup ini seluruhnya seharusnya kesempatan. Coba pikirkan,
Kalau saudara tidak pernah mengangkat beban, bagaimana hidup ini bisa kuat? Jadi kalau ada beban datang dalam hidupmu, bersyukurlah. Dan semangatlah untuk belajar angkat beban itu. Nanti itu tidak panjang. Saudara sebentar lagi akan jadi kuat. Amin. Saudara-saudara, kalau kemarahan itu datang kepada kita, anggap itu sebagai satu kesempatan untuk saudara hidup berkemenangan. Sebab manusia daging kita ini selalu mengganggu kita. Saudara-saudara, kapan lagi kita menang? Kalau emosi negatif kita keluar, perangi. Amin. Ya, 15 menit saja, diam, stop. Saudara-saudara, dan hidupmu akan berkemenangan. Musuh kita itu bukan darah dan daging. Musuh kita bukan saudara-saudara kita. Musuh kita bukan orang yang bikin kita jengkel. Musuh kita bukan orang yang bikin kita rugi, bukan. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Manusia daging ini. Kalau dia muncul, perangi. Maka engkau akan bisa menjadi orang yang berkemenangan. Jadi hidupmu akan bersuka cita walaupun ada banyak masalah datang. Ada banyak godaan datang, ada banyak cobaan datang. Yakobus bilang apa? Orang Kristen, berbahagialah kalau engkau menghadapi berbagai-bagai macam pencobaan. Karena itu akan menghasilkan ketekunan. Jadi kalau pencobaan datang, hadapi. Datang lagi, hadapi lagi. Datang lagi, hadapi lagi. Sebentar lagi kita akan jadi orang yang tekun. Jadi tidak ada yang buruk dalam hidup ini. Saudara-saudara, kalau terpaksa saudara di rumah tidak ada AC, cuaca panas, bersyukurlah. Adaptasilah dengan panas. Kok tidak ada amin sih? Ya, sebentar lagi saudara tahan panas. Itu betul. Pergumulan saya itu Pak, tidak punya duit. Lah kalau saudara memandang tidak punya duit itu sebagai kutuk, ya engkau akan semakin menuai banyak kutuk. Tidak punya duit itu kesempatan. Halo? Untuk menguatkan diri kita, untuk menguatkan iman kita, berdoa bergantung kepada Tuhan sampai datang jalan keluarnya. Pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Karena hidup ini adalah kesempatan. Berapa banyak orang-orang yang tadinya hidupnya jadi pedagang kecil-kecilan sekarang jadi konglomerat. Berapa banyak orang-orang yang tadinya di sekolah, di kelas tidak juara, ya, malah tergolong otaknya menengah ke bawah, ya kan? Tapi begitu menghadapi hidup ini dengan gigih, dengan tabah, dia lebih berhasil. Saudaraku sekalian, jadi kalau kita menghadapi persoalan-persoalan, Alkitab sendiri mengatakan, kita harus percaya. Ketika murid-muridnya bertanya, Guru, ini orang buta dari lahirnya. Dosa siapa? Tuhan bilang,
Bukan, jangan persoalkan dosa siapa, tapi pakailah paradigma baru. Itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kalau kita sakit, kalau kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, itu kesempatan untuk mendorong kita cari Tuhan. Sampai kita mengalami mujizat. Saudara-saudara, kekuatan apa yang bisa membuat kita berkobar-kobar, bersemangat? Apakah kenyamanan? Tidak. Punya banyak duit itu bukan berarti Tuhan memberkati. Tidak selalu. Itu adalah kesempatan untuk saudara berbagi. Halo? Emang kalau duitnya banyak gampang untuk berbagi? Lebih sulit. Orang banyak duitnya lebih pelit, saudara-saudara. Kenapa? Karena duit mulai mengikat dia. Tidak lagi cinta Tuhan tapi cinta duit. Tidak lagi berharap Tuhan tapi berharap duit. Jadi orang diberi banyak duit, pergumulannya tidak lebih ringan dari orang yang tidak punya duit. Karena supaya dia bisa mendapatkan keselamatan, dia harus menguasai dirinya agar duitnya itu tidak menjadi Tuhannya. Dia harus menguasai dirinya agar dia bisa menggunakan uangnya untuk berbagi dengan banyak orang. Orang berduit rata-rata berkata, kok enak, aku yang cari, kamu yang menikmati. Saudara-saudara, kalau Tuhan pakai perkataan itu kok enak, aku yang mati, kamu yang selamat, tidak ada satu orang pun bisa selamat. Jadi hidup ini kesempatan untuk merepresentasikan Kristus. Biarlah orang-orang dunia ini pernah lihat Kristus dari hidup kita. Halo, saudaraku sekalian, ini kesempatan yang luar biasa. Ada banyak hal, bukan cuma yang enak, bukan cuma yang terlihat berkat, yang saudaraku sekalian adalah sebuah kesempatan. Tetapi termasuk hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal yang tidak enak, itu juga harus kita pandang sebagai sebuah kesempatan. Selama bisa memberi, berilah. Selama bisa mengampuni, ampunilah. Selama bisa berbagi, berbagilah. Selama bisa tersenyum, tersenyumlah. Selama bisa gembira, gembiralah. Ini adalah sebuah kesempatan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Hidup ini bukan cari sukses di dunia. Hidup ini bukan untuk nyantai, bukan untuk menikmati kenyamanan di dunia. Hidup ini adalah anugerah dari kesabaran Tuhan untuk kita membangun manusia rohani kita, untuk kita mengalami pengenalan akan Tuhan, untuk kita mengalami Kristus dalam hidup kita, untuk kita membangun, dicetak kembali menjadi anak-anak Allah di dalam hidup kita. Yang harus kita kerjakan sangat banyak.
Saudaraku sekalian, oleh karena itu jangan buang-buang waktu. Apalagi jangan menyerahkan kesempatan ini kepada iblis. Pakai. Amin. Saudara-saudara, dengan kita menggunakan paradigma ini, hidup kita akan bersemangat. Karena kita akan mulai membangun satu kehidupan yang baru. Apalagi yang harus saya bangun? Apalagi yang harus saya bangun? Apalagi yang harus saya bangun? Tuhan turut bekerja sama di dalam segala sesuatu. Jadi tidak kebetulan kalau saudara bertemu dengan orang yang memberi nasihat kepada saudara. Tidak kebetulan kalau saudara ibadah bersama-sama di sini dengar firman Tuhan. Tidak kebetulan kalau saudara ketemu dengan orang yang membutuhkan pertolonganmu. Tidak kebetulan. Tidak kebetulan saudara punya teman yang menjengkelkan engkau. Karena dia berjasa bagi engkau. Halo? Tuhan kasih karunia-Nya tidak pernah kurang untuk membuat kita berkemenangan. Tidak kebetulan bahkan hal-hal yang berat, hal-hal yang buruk datang kepada kita. Kan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Saudara-saudara, Tuhan tidak selalu harus menyingkirkan batu-batu agar kita tidak tersandung. Tuhan tidak harus selalu menyingkirkan orang-orang yang mengganggu hidup kita. Semua itu terjadi adalah sebuah kesempatan. Amin. Untuk kita bisa mengasihi musuh, untuk kita bisa mengasihi sesama kita, untuk kita bisa peduli, agar sifat-sifat Tuhan mulai masuk dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara, sebagaimana nasihat Petrus, berusahalah. Anggaplah. Ya. Jadi pelajaran anggaplah itu nasihat dari Alkitab. Ya. Hal-hal yang buruk datang, anggaplah itu sebuah kesempatan. Hal-hal yang baik datang, anggaplah sebagai sebuah kesempatan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Berapa banyak di antara saudara ketika mendengar firman Tuhan disampaikan, di dalam hatimu Roh Kudus berbicara, aku mau menggunakan kesempatan ke depan sebaik-baiknya. Tuhan, tolonglah saya. Jika itu doamu, angkatlah tanganmu. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesabaran-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Ada banyak hal yang harus kami kerjakan dalam hidup ini untuk kami beroleh yang terbaik dari Tuhan. Ya Tuhan, kami mau kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda. Kami mau sungguh-sungguh menggunakan kesempatan ini Tuhan untuk membangun kehidupan rohani, untuk membangun kehidupan Kristus di dalam hidup kami, sehingga nyata kasih Tuhan di dalam hidup kami,
nyata keselamatan ini sudah kami terima dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tangan-tangan yang diangkat, mereka tanda membutuhkan Tuhan. Mereka tanda membutuhkan urapan Roh Kudus. Tanda mereka membutuhkan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, terimalah kekuatan dari Tuhan. Terimalah kesanggupan dari Roh Kudus. Terimalah kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu, menguasai pikiranmu, menguasai perasaanmu, menguasai kehendakmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Engkau bisa memakai paradigma yang baru di dalam hidupmu setiap hari, setiap jam, setiap menit. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau bisa memandangnya sebagai sebuah kesempatan untuk engkau bertumbuh, untuk engkau mendapatkan kuasa Tuhan, untuk engkau mendapatkan kekuatan dari Tuhan, untuk engkau mendapatkan penguasaan diri, untuk engkau mendapatkan kesabaran, untuk engkau mendapatkan damai sejahtera, untuk engkau menjadi pemilik kasih sayang Tuhan di dalam hidupmu. Terjadilah atasmu, terjadilah atasmu, terjadilah atasmu. Kami mau memegang erat kesempatan ini dengan tidak menyia-nyiakan, dengan tidak memberikan kepada iblis. Di dalam nama Yesus, kami berkemenangan, kami membuang segala manusia daging kami mematikannya di dalam nama Yesus. Sehingga iblis tidak mendapatkan kesempatan atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kami menggunakan kuasa Allah untuk menghardik si jahat. Demi nama Yesus, Engkau tidak mendapat tempat dalam hidup kami. Demi nama Yesus, Engkau tidak bisa mencuri berkat Tuhan yang sudah menjadi bagian kami. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kesanggupan dari Tuhan menjadi bagian-Mu mulai hari ini dan seterusnya sampai kita mengalami Kristus. Demi nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dengan lantang katakan amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi pujian ini sekali lagi dan kita tutup dalam doa. Ini adalah kesempatan. Ini Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, besar cinta-Mu kepada kami, besar kesabaran Tuhan atas kami sekalian. Saat ini Tuhan, hamba mohon berkat-Mu untuk jemaat Tuhan yang akan kembali ke rumah mereka. Berkatilah keluarga mereka, suami, istri, anak-anak mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati engkau dengan kesembuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan ilahi. Tuhan melindungi engkau dari mara bahaya, dari sakit penyakit,
dari tertular pandemi ini. Terjadilah di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dengan umur panjang. Tuhan memberkati engkau dengan hikmat dan pengertian. Tuhan memberkati yang sekolah, yang kuliah. Tuhan memberkati yang bekerja, yang mencari nafkah. Tuhan memberkati hamba-hambamu yang melayani. Tuhan memberkati tangan-tangan yang diulurkan memberi persembahan ke dalam rumah Tuhan. Persembahan syukurmu, persembahan persepuluhanmu, persembahan khususmu, Tuhan memberkati engkau. Sampai engkau mengalami kecukupan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekarang pulanglah, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian.